Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diampu oleh Bapak Insinyur Irwan Sujanto, MT. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Hana Mirna Ivani dengan NIM 122190066 dan Vera Safira Setia Kartika dengan NIM 122190087. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil studi kasus di PT Astra Daihatsu Motor atau yang disingkat dengan ADM. Pada tugas K3 kali ini, kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan PT Astra Daihatsu Motor di Jakarta, kecelakaan akibat kerja, penanggulangan kecelakaan akibat kerja, penyakit akibat kerja, penanggulangan penyakit akibat kerja, analisis risiko, pengendalian risiko, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan PT Astra Daihatsu Motor di Jakarta. Secara garis besar, PT Astra Daihatsu Motor atau yang kerap kali disingkat dengan PT ADM ini merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini termasuk perusahaan joint venture dan sebagai agen tunggal pemegang merek atau yang disingkat dengan ATPM. Produksi PT ADM ini didukung oleh infrastruktur terdepan yang dipadukan dengan aplikasi teknologi produksi dan rancang bangun otomotif yang memiliki kelas global dalam penerapan praktik dan standar operasionalnya yang terbaik, setara dengan produsen otomotif terkemuka di Jepang dan Eropa. PT ADM ini senantiasa mengedepankan layanan yang terbaik bagi pelanggan sesuai dengan filosofi yang dimiliki, yaitu Daihatsu Sahabatku, karena pengembangan jaringan layanannya merupakan agenda kerja utama untuk selalu hadir dan dekat dengan para pelanggannya. Kemudian PT Daihatsu ini memiliki visi dan misi. Jadi visi dan misi PT Astra Daihatsu Motor tertera pada slide. Visinya yaitu berupa perusahaan global terbaik yang membuat hidup orang lebih baik melalui mobilitas dan konektivitas. Dan misinya adalah mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, dan kualitas melalui budaya perusahaan yang kuat, menginspirasi orang untuk meningkatkan kehidupan dan melampaui kemampuannya. Lokasi dari PT Astra Daihatsu Motor ini ada di 2 tempat, yaitu di Sunter, Jakarta Utara, dan Karawang, Jawa Barat. Jadi PT ADM sendiri ini terbagi menjadi 4 plan. 2 plan ada di wilayah Sunter, Jakarta Utara, dan 2 plan lagi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Jadi untuk wilayah Sunter, Jakarta Utara, plannya yaitu ada stamping plan dan ASIP plan, di mana stamping plan ini menjalankan proses yang menghasilkan press body parts, door hot, dan frame, sedangkan ASIP plan ini terdiri dari proses welding, painting, assembling, dan inspection. Produksi yang dihasilkan dari ASIP plan ini berupa produk akhir, yaitu produk mobil jadi. Sedangkan di Karawang, Jawa Barat ada engine plan dan casting plan, di mana engine plan ini menjalankan proses produksi berupa complete engine gasoline dan diesel, komponen engine, dan komponen transmission. Sedangkan untuk casting plan-nya sendiri, itu terjadi proses produksi yang dilakukan antaranya aluminium casting parts seperti cylinder block, cylinder head, oil pan, dan transmission case.
PT ADM ini memiliki sejarah dari awal hingga berdiri sukses sampai saat ini yang dimulai dari tahun 1973, di mana sebelum adanya PT Daihatsu dijalankan oleh PT Astra International yang mendapatkan hak untuk melakukan impor kendaraan bermerek Daihatsu ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1976, PT Astra International ditunjuk menjadi agen tunggal, importir, dan distributor tunggal kendaraan Daihatsu di Indonesia, di mana PT Astra International ini ditunjuk sebagai agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Tahun 1978, PT Astra International dengan Daihatsu Motor Co. Ltd. dan Toyota Suho Corporation bersama-sama untuk mendirikan pabrik pengepresan plat baja, yaitu yang diberi nama dengan PT Daihatsu Indonesia. Kemudian pada tahun 1998, PT Daihatsu Indonesia mengalami perubahan nama atau rebranding menjadi PT Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia atau yang disingkat dengan DEMI. Jadi perubahan nama perusahaan kembali lagi terjadi pada tahun 1987, di mana PT DEMI ini berubah nama menjadi PT Nasional Astra Motor. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1992, PT Nasional Astra Motor PT Nasional Astra Motor ini berubah nama menjadi PT Astra Daihatsu Motor atau yang disingkat dengan ADM hingga saat ini. ADM saat ini yang merupakan entitas asosiasi dengan kepemilikan oleh perseroan, Daihatsu Motor Co. Ltd. dan Toyota Suho Corporation berperan sebagai agen pemegang merek Daihatsu di Indonesia, sekaligus basis produksi utama untuk grup otomotif Daihatsu dan Toyota di luar Jepang. PT ADM menguatkan merek strategi dalam penjualannya, yaitu melalui penguatan merek Daihatsu untuk menjadi kendaraan pilihan, termasuk segmen milenial yang diwujudkan dengan penawaran berbagai model kendaraan yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia. Jadi seluruh lini produksi Daihatsu yang dipasarkan di Indonesia ini telah memenuhi ketentuan standar emisi Euro 4 sejak diimplementasikan secara objektif sejak bulan Oktober tahun 2018. Hingga saat ini terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan oleh PT ADM yang tertera pada slide seperti Daihatsu Rocky, Ayla, Sigra, Grand New Xenia, All New Terios, All New Serion, Luxio, Grand Max MB, dan Grand Max PU. Kemudian kecelakaan akibat kerja. Berikut merupakan definisi para ahli mengenai kecelakaan akibat kerja. Menurut Sastro Hadiwiryo, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak diduga, semula yang dapat mengganggu aktivitas dan menimbulkan kerugian, baik manusia maupun harta benda. Kemudian menurut Ripo, kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan harus dianalisis dari segi biaya dan sebab akibat atau sebab-sebabnya. Kemudian oleh Gempur, kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki, yang mengacukan proses suatu aktivitas yang telah teratur dan terdapat 4 faktor yang bergerak dalam suatu kesatuan, yaitu lingkungan kerja, bahan, peralatan, dan manusia. Sehingga dari definisi-definisi yang ada dapat disimpulkan secara umum bahwa kecelakaan kerja adalah kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kesakitan, cedera atau korban jiwa pada orang, kerusakan pada properti, dan kerugian dalam proses yang terjadi saat pekerjaan dilakukan. Kemudian faktor-faktor terjadinya kecelakaan kerja berasal dari 4 hal, yakni manusia, mesin peralatan dan perlengkapan kerja, lingkungan kerja, dan tata cara kerja. Yang pertama, pada faktor manusia, penyebab kecelakaan kerja terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja. Adanya gangguan psikologi serta kebosanan, jenuh, benci, dan tidak bergairah. Kemudian usia pengalaman. Kemudian adanya tekanan dan ketegangan.
adanya sikap kerja yang tidak baik sehingga menimbulkan kelelahan, membosankan, dan kelainan fisik. Dan yang terakhir, bekerja sambil bermain-main, bertengkar, berbincang-bincang, atau mengganggu, dan sebagainya. Kemudian, pada faktor mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja terjadi karena tidak tersedianya sarana keselamatan kerja pada mesin, tidak tersedianya peralatan perlindungan diri, mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja tidak terawat dengan baik, dan letak mesin dan peralatan tidak teratur. Selanjutnya, pada faktor lingkungan kerja terjadi karena pertama kebisingan, kemudian lantai licin dan kotor, suhu dan kelembapan yang tidak baik, tata ruang yang tidak terencana dengan baik, dan penerangan yang kurang. Kemudian yang terakhir, pada faktor tata cara kerja disebabkan oleh prosedur kerja yang kurang baik, sikap kerja yang tidak baik, tidak mengikuti aturan atau prosedur kerja yang aman, dan prosedur kerja yang sulit dilakukan. Kemudian kecelakaan akibat kerja yang terjadi di PT ADM. Pada PT ADM sendiri, proses produksi yang dilakukan berdasar pos-pos. Terdapat 5 pos di PT ADM, dengan masing-masing pos terdiri dari line 3Z dan line TR. Dan berikut kecelakaan akibat kerja yang mungkin terjadi di PT ADM. Pada pos pertama, di line 3Z, kecelakaan terjadi karena interaksi pekerja dengan part. Pada saat mengangkat dan memindahkan part, pekerja berisiko tergores part. Kemudian di line TR, kecelakaan akibat kerja yang diakibatkan oleh hazard ekonomi dan dapat menimbulkan kelelahan dan gangguan kesehatan karena pekerjaan yang berulang-ulang. Diperlukan penanggulangan administratif seperti penambahan waktu istirahat yang cukup bagi pekerja. Kemudian di pos kedua, di line 3Z, kecelakaan akibat kerja terjadi karena pada saat pengecekan part dapat mengakibatkan tangan tersepit dan tergores part. Masalah ini dapat diatasi dengan membuat SOP dan penggunaan hand grip dan sarung tangan. Kemudian di line TR, kecelakaan akibat kerja disebabkan seperti tergores, kejatuhan, kebisingan, tersepit, dan sebagainya terjadi karena bentuk part dan berat part yang dapat menyebabkan cedera pada pekerja. Kemudian di pos ketiga, line 3Z, kecelakaan akibat kerja terjadi karena menarik part yang akan dicek. Terdapat 3 risiko pada level priority 3. Pekerja dapat mengalami kelelahan dan nyeri pada punggung pada saat menarik part yang disebabkan oleh berat part dan pekerjaan yang berulang-ulang. Kemudian di line TR, kecelakaan akibat kerja terjadi karena pada saat pengecekan part dapat mengakibatkan tangan tersepit dan tergores part. Kemudian di pos 4, line 3Z, kecelakaan akibat kerja terjadi karena menarik part yang akan dicek terdapat 3 risiko pada level priority 3, menarik part yang berat dan berulang-ulang dapat menyebabkan terjadinya gangguan otot rangka. Kemudian di line TR, kecelakaan akibat kerja terjadi karena menarik part yang berat dan berulang-ulang dapat menyebabkan terjadinya gangguan otot rangka karena berat part lebih dari 10 kilo, maka dapat menyebabkan risiko yang tinggi pada gangguan sistem musculoskeletal disorder. Dan kemudian terakhir di pos 5, kecelakaan akibat kerja terjadi karena pada saat pengecekan part dapat mengakibatkan tangan tersepit dan tergores part. Masalah ini dapat diatasi dengan membuat SOP dan penggunaan hand grip dan sarung tangan. Kemudian penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Menurut Ridley 2006, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan upaya menghilangkan bahaya yang ada pada tempat kerja. Apabila tidak dapat dihilangkan, tindakan pengendalian harus diimplementasikan untuk meminimalkan risiko dari bahan-bahan kimia yang dihadapi pekerja. Beberapa prinsip pencegahan kecelakaan akibat kerja, yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi bahaya, yaitu dengan melakukan inspeksi, melalui patrol dan inspeksi keselamatan kerja, kemudian laporan dari operator, kemudian laporan dalam jurnal-jurnal teknis. Dan yang kedua, menghilangkan bahaya dengan sarana-sarana teknis, mengubah material, dan mengubah proses. Dan yang terakhir, mengurangi bahaya hingga seminim mungkin dengan cara pemberian pelindung atau kumbung, pemberian alat pelindung diri, melakukan penelitian risiko residual, dan mengendalikan risiko residual. Langkah-langkah
penanggulangan kecelakaan akibat kerja yang ada pada PT ADM. Yang pertama yaitu penanggulangan bahaya kebakaran. Dalam penanggulangan bahaya kebakaran ini terdapat dua cara, yaitu dengan potensi bahaya kebakaran. Karena di bagian proses produksi, khususnya painting dan welding, sangat beresiko. Kemudian adanya sarana pemadam kebakaran. Dan kemudian yang kedua yaitu jalur hijau. Dalam melakukan suatu pekerjaan di dalam maupun luar pabrik, tenaga kerja diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Salah satunya adalah mereka harus berjalan di jalur hijau seperti yang telah diinstruksikan dan bertujuan mencegah kecelakaan dan supaya tidak mengganggu jalannya proses produksi. Kemudian yang ketiga, rambu larangan. Di PT ADM terdapat tempat-tempat yang berbahaya dan apabila tenaga kerja ingin mengunjunginya, mereka harus selalu waspada dan melihat rambu-rambu yang tertulis di area tersebut. Kemudian yang keempat, safety device. Safety device merupakan sistem pengamanan yang ditetapkan PT ADM pada mesin produksi untuk mengendalikan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi saat tenaga kerja melakukan pekerjaan. Contoh dari safety device adalah emergency stop, electrical sensor, safety pod, dan lockout, tag out. Kemudian yang kelima, alat pelindung diri atau APD. APD yang disediakan sudah sesuai dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang ada. Kemudian yang keenam, tim kesiapsiagaan tanggap darurat atau TKTD. TKTD adalah istilah yang dipakai PT ADM dalam menyebut Emergency Response Plans. TKTD kependekan dari tim kesiapsiagaan tanggap darurat. Kemudian yang ketujuh, sistem izin kerja. Sistem izin kerja adalah izin yang diberikan oleh PT ADM kepada pihak tenaga kerja atau kontraktor yang akan melakukan pekerjaan dengan potensi bahaya yang besar, misalnya pengelasan, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, dan pekerjaan di tempat ketinggian. Kemudian yang kedelapan, instruksi kerja. Instruksi kerja merupakan petunjuk pelaksanaan kerja yang di dalamnya tercantum syarat-syarat keselamatan dalam bekerja dan panduan tata cara kerja di PT ADM. Pada setiap area kerja dan jalannya suatu proses produksi sudah ada instruksi kerja atau petunjuk kerja yang aman. Kemudian 9, penanggulangan kecelakaan, dan yang terakhir ke-10, investigasi kecelakaan. Berdasarkan adanya pelaporan kecelakaan kerja, maka petugas safety segera melakukan investigasi kecelakaan. Investigasi kecelakaan dilakukan di tempat kejadian dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data, baik dari tempat kejadian maupun saksi-saksi yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja atau disingkat dengan PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya. PAK merupakan salah satu bagian dari masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di sekitarnya. Menurut Labor Force Survey atau LFS di negara Inggris pada tahun 2015 sampai 2016 disebutkan sekitar 1,3 juta jiwa menderita PAK dan 30, juta waktu kerja hilang akibat PAK dan cedera. Yang hal tersebut akan berakibatkan pada 14,1 miliar pound sterling biaya yang dikeluarkan untuk mengatasinya. Jadi PAK ini dapat menyerang tenaga kerja di posisi apapun pekerjaannya dan dimanapun, termasuk di dalam maupun di luar negeri. Jadi faktor lain yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja atau PAK ini seperti kerentanan pada tiap individual yang juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang terpajan atau terekspos oleh suatu penyakit. Ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya PAK. Ada 5 golongan faktor. Yang pertama dari golongan infeksi yang dapat disebabkan oleh antraks, Brucell, dan HIV atau AIDS. Kemudian dari golongan kimia yang dapat disebabkan oleh debu yang dapat mengakibatkan penyakit pneumokoniosis. Kemudian ada larutan yang dapat menyebabkan penyakit dermatitis, insektisida yang dapat menyebabkan keracunan, dan
Contoh lainnya ada uap yang dapat mengakibatkan mental foam fever, dermatitis, dan keracunan. Kemudian ada gas yang dapat mengakibatkan keracunan gas karbon monoksida dan H2S. Kemudian ada dari golongan fisik yang dapat disebabkan oleh tekanan udara yang akan mengakibatkan penyakit Caisson diseases, kemudian pencahayaan yang tinggi dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan, serta jika pencahayaan yang tidak cukup juga dapat menyebabkan kelelahan pada mata. Kemudian ada contoh lain dari golongan fisik, yaitu seperti radiasi atau sinar radioaktif yang dapat mengakibatkan kelainan darah dan kulit. Kemudian suhu udara yang dapat mengakibatkan heat stroke, heat cramps, atau hipersperia. Kemudian ada suhu udara yang rendah yang juga dapat mengakibatkan penyakit frostbite, transfood, atau hipotermia. Golongan yang keempat ada golongan fisiologis yang dapat disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin, sikap badan yang kurang baik, salah dalam melakukan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan kelelahan fisik, bahkan cepat atau lambat dapat menyebabkan perubahan fisik pada tubuh pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu ada golongan mental yang dapat disebabkan oleh hubungan kerja yang tidak baik atau keadaan pekerjaan yang monoton yang dapat menyebabkan kebosanan pada pekerja. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja pada PT ADM. Jadi PT ADM sendiri ini lini produksinya terbagi menjadi beberapa pos. Yang pertama di pos pertama itu terdapat pekerjaan yang berulang-ulang yang dapat menyebabkan kelelahan sehingga dapat mengakibatkan nyeri pada lengan. Kemudian dapat terjadi penyakit cumulative trauma disorder atau CTD yang terjadi karena beberapa faktor seperti postur tubuh saat bekerja yang kurang baik, kemudian angkat barang, gerakan berulang, dan lain-lain. Selanjutnya pada pos 2 merupakan pekerjaan dalam pengecekan mengenai apakah perlu atau tidak dalam perbaikan secara teknis untuk mengurangi resiko seminimal mungkin. Sehingga dari pos 2 ini dapat timbul kelelahan pada mata saat melakukan pengecekan karena minimnya cahaya yang ada. Kemudian pada pos ini dapat terjadi gangguan otot rangka akibat pekerja yang harus membungkuk dengan posisi badan yang lebih dari 20 derajat dalam waktu yang relatif lama. Kemudian pada pos 3, ini pada pekerjaan pos 3 ini memiliki pekerjaan yang hampir sama dengan pos 2, yaitu melakukan pengecekan yang dapat timbul kelelahan pada mata akibat minimnya cahaya yang ada. Selain itu, pekerjaan pada pos 3 ini, pekerja kerap kali mengharuskan memposisikan badannya untuk melakukan bungkuk lebih dari 20 derajat yang membuat adanya gangguan nyeri pada punggungnya. Selanjutnya ada di pos 4, sama seperti pada pos 2 dan 3, hazard yang ada itu berupa hazard fisik dan ergonomik, di mana dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja. Jadi gangguan kesehatan kerja pada pos 4 ini dapat mengakibatkan gangguan otot rangka dan kelelahan pada mata yang mendominasi risiko yang ada pada pos 4. Sedangkan yang terakhir ada di pos 5, yaitu penyakit akibat kerja dalam kegiatan ini itu disebabkan karena adanya gerakan untuk memindahkan part ke palet yang memiliki 4 risiko substansial yang diakibatkan karena terdapat posisi kerja yang janggal, berupa adanya gerakan putaran dan gerakan membungkuk pada tubuh pekerja yang memiliki risiko terhadap gangguan otot rangka. Kemudian ada penanggulangan penyakit akibat kerja yang memiliki definisi, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.
ada beberapa solusi untuk meminimalisasikan terjadinya penyakit akibat kerja. Ada 9 solusi yang tertera pada slide. Yang pertama ada substitusi, yang merupakan kegiatan mengganti bahan yang dinilai lebih berbahaya dengan bahan yang kurang bahaya atau tidak bahaya sama sekali. Kemudian ada ventilasi umum, yaitu mengalirkan udara sebanyak menurut perhitungan ke dalam ruang kerja. Jadi ventilasi umum ini ditujukan agar kadar-kadar bahan yang berbahaya oleh pemasukan udara ini akan lebih rendah daripada kadar yang membahayakan. Yang ketiga ada ventilasi keluar setempat atau local exhausters yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghisap udara di suatu tempat kerja tertentu dengan tujuan bahan-bahan yang berbahaya di tempat kerja dapat dihisap yang kemudian dapat dialirkan ke keluar ruangan. Yang keempat ada isolasi yang merupakan proses isolasi dalam perusahaan yang dinilai cukup membahayakan. Misalnya ada isolasi mesin yang dinilai hiruk agar tidak terjadi kegaduhan yang disebabkan oleh turunnya kapasitas dari mesin dan tidak menjadi gangguan kembali. Kemudian yang kelima adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD, seperti penggunaan masker, kacamata, hazmat, sarung tangan, sepatu, dan sebagainya. Yang keenam ada penerangan sebelum kerja, yang merupakan pemberian materi kepada para pekerja yang ditujukan agar para pekerja ini mengetahui dan menaati peraturan-peraturan dan membuat pekerja itu akan menjadi lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketujuh ada pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja untuk para pekerja sendiri yang dilakukan secara kontinu, ditujukan agar pekerja ini memiliki sikap tetap waspada dalam menjalankan pekerjaannya. Dan yang kedelapan itu ada pengendalian melalui perundang-undangan atau legislative control yang terdapat pada beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 mengenai ketentuan-ketentuan pokok petugas kesehatan dan non-kesehatan. Kemudian ada UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Higien dan Sanitasi Lingkungan, Peraturan Penggunaan Bahan-bahan Berbahaya, serta ada di Peraturan atau Persyaratan Pembuangan Limbah. Dan yang terakhir ada pengendalian melalui jalur kesehatan atau yang sering disebut dengan medical control, yaitu upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin atau secepat mungkin dengan cara mengenal atau recognition yang berasal dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan. Dan medical control ini ditujukan untuk melakukan pencegahan terhadap meluasnya gangguan yang sudah ada, baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang-orang yang terdampak di sekitarnya. PT ADM ini memiliki upaya penanggulangan penyakit akibat kerja yang melalui ada 4 program. Yang program pertama itu ada program pelayanan kesehatan, terdiri dari program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi pada program promotif ini kegiatan-kegiatannya itu seperti melakukan pemberian gizi atau makanan, melakukan kegiatan senam pagi, seminar kesehatan, brosur tentang kesehatan yang dilakukan update setiap 1 bulan sekali, dan adanya kegiatan donor darah bagi karyawan ADM. Kemudian program preventif ini dilakukan dengan pemberian vitamin, pendidikan dan pelatihan pemakaian APD, medical check-up general yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, dan medical check-up khusus yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Program kuratif dilakukan dengan memberikan pengobatan terhadap tenaga kerja yang sakit dan memerlukan tindak lanjut, serta konsultasi masalah kesehatan, keluhan-keluhan yang dihadapi yang dapat memungkinkan gangguan pada saat bekerja.
Kemudian ada program rehabilitatif di program pelayanan kesehatan, yaitu program untuk memulihkan dari rasa sakit agar kesehatan karyawan itu dapat difungsikan seperti semula. Jadi pemulihan karyawan ADM di sini ini akan ditangani oleh pihak rumah sakit rujukan. Jadi untuk jenis pelayanannya itu ada pelayanan emergensi atau gawat darurat, pelayanan rawat jalan atau berobat, dan konsultasi kesehatan. Program kedua yaitu diupayakan melalui sarana dan fasilitas. Jadi sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh PT ADM ini ada poliklinik yang memberikan poliklinik berupa poliklinik umum, ada dokter dan petugas paramedis yang ada di poliklinik yang telah disediakan oleh PT ADM. Jadi poliklinik tersebut itu akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pengobatan penyakit umum, penyakit akibat kerja, dan pertolongan pertama kecelakaan akibat kerja. Kemudian sarana dan fasilitas selanjutnya adalah rumah sakit rujukan, di mana PT ADM ini bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh pihak poliklinik. Dan semua biaya jika dirujuk ke rumah sakit rujukan ini akan ditanggung oleh PT ADM itu sendiri. Ada rumah sakit yang ditunjuk oleh PT ADM ini sebagai rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Satya Negara yang berlokasi di Jakarta Utara. Kemudian ada kotak P3K dan tandu P3K. Jadi kotak P3K ini selalu disediakan di kantor masing-masing unit kerja. Sedangkan untuk tandu P3K ini untuk membawa korban jika terjadi gangguan kesehatan atau dalam keadaan darurat di tempat kerja yang harus dibawa ke poliklinik untuk poliklinik atau rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan medis dengan sesegera mungkin. Semua area di PT ADM ini sudah tersedia tandu P3K untuk para karyawannya. Kemudian sarana dan fasilitas selanjutnya yaitu PT ADM menyediakan mobil ambulans untuk membawa tenaga kerja yang sakit ke rumah sakit rujukan dengan segera jika poliklinik sudah tidak sanggup untuk menyembuhkan luka atau penyakit yang diderita dari karyawan tersebut. Upaya penanggulangan PAK pada PT ADM yang ketiga itu melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pemeriksaan kepada seluruh karyawan. Jadi pemeriksaan kesehatan pada PT ADM ini ada 3 jenis, yaitu pemeriksaan kesehatan awal, di mana pemeriksaan kesehatan awal ini diberikan kepada seluruh karyawan pada saat melakukan penerimaan sebagai karyawan pertama. Dan pemeriksaan kesehatan awal ini dilakukan di rumah sakit yang menjalin hubungan dengan PT ADM. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap kesehatan tenaga kerja. Dan yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan khusus yang dilakukan berdasarkan hasil check up bagi tenaga kerja yang menderita kelainan khusus untuk mendapatkan surat pengantar agar mendapatkan pengobatan yang maksimal. Kemudian upaya penanggulangan PAK yang terakhir itu melalui jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. Jadi semua tenaga kerja yang ada di PT ADM ini sudah diikutsertakan dalam program JAMSOSTEK ini. Jadi program JAMSOSTEK yang diikuti PT ADM ini itu meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Kemudian analisis risiko. Menurut OHSAS 18.001, risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Sedangkan menurut Ramli, manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengelola risiko yang ada dalam suatu kegiatan. Sehingga risiko adalah manifestasi atau perwujudan potensi bahaya atau hazard event yang mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar, tergantung dari cara pengelolaannya. Tingkat risiko mungkin berbeda dari yang paling ringan atau rendah sampai ke tahap yang paling berat atau tinggi.
Kemudian manajemen risiko menurut OSHA 18001. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bahaya atau hazard identification, yaitu bahaya merupakan sifat yang melekat dan menjadi bagian dari suatu zat, sistem, kondisi, atau peralatan. Misalkan api secara alamiah mengandung sifat panas yang bila mengenai benda atau tubuh manusia dapat menimbulkan kerusakan atau cedera. Kemudian penilaian risiko atau risk assessment, yaitu proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Dan yang terakhir, pengendalian risiko, yaitu langkah yang menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Kemudian analisis risiko kerja saat bekerja pada perusahaan PT ADM. Dalam PT ADM sendiri, risiko kerja terbagi menjadi 3, yaitu risiko ringan, risiko berat, dan risiko kematian. Pada risiko ringan sendiri, contohnya seperti terjatuh tetapi tidak sampai luka berat maupun cacat, seperti terjatuh dari tangga saat menata barang di rak yang tinggi, tetapi saat pekerja terjatuh tidak sampai mengalami luka berat maupun cacat. Kemudian tertimpa barang. Pekerja gudang dapat tertimpa barang apabila barang tidak tertata dengan rapi, tapi pekerja tidak sampai mengalami luka berat. Kemudian stres. Stres terjadi apabila pekerja bekerja dalam jangka waktu yang lama. Apabila jika pekerja mendapatkan kerja lembur hingga malam hari. Kemudian risiko berat. Risiko berat yang terjadi pada pekerja PT ADM antara lain yaitu patah tulang. Patah tulang dapat terjadi apabila pekerja terjatuh dari tangga saat menatap barang di rak yang tinggi dan saat terjatuh anggota tubuh yang rawan mengalami patah tulang berada pada posisi yang salah sehingga dapat menyebabkan patah tulang. Yang kedua, risiko cacat. Risiko cacat ini mungkin dapat terjadi apabila pekerja terjatuh dan mengalami patah tulang, tetapi tidak dapat disembuhkan lagi sehingga mengakibatkan cacat permanen. Dan yang terakhir, risiko kematian. Risiko ini merupakan risiko yang paling berat, sehingga para pekerja harus berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin agar risiko ini tidak terjadi. Pekerja juga harus mematuhi peraturan yang ada sehingga risiko dapat diminimalisir. Kemudian pengendalian risiko. Apabila suatu risiko terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja telah diidentifikasi dan dinilai, maka pengendalian risiko harus diimplementasikan untuk mengurangi risiko sampai batas-batas yang dapat diterima berdasarkan ketentuan, peraturan, dan standar yang berlaku. Dalam memperkenalkan suatu sarana pengendalian risiko, harus mempertimbangkan apakah sarana pengendalian risiko tersebut dapat diterapkan dan dapat memberikan manfaat kepada masing-masing tempat kerjanya. Dalam pengendalian risiko pada PT ADM sendiri terdapat 4 cara. Pertama, melalui SOP. Kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan PT ADM cukup baik karena para pekerja telah bekerja dengan melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, serta kesadaran pekerjanya yang mendukung. Kemudian yang kedua, menggunakan APD. Setiap pekerja PT ADM mendapatkan APD yang tersedia di loker masing-masing. Yang ketiga, risiko. Keselamatan pekerja banyak mengandung risiko, baik risiko kecil maupun risiko besar hingga risiko kematian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga para pekerja PT ADM senantiasa berhati-hati dalam bekerja. Dan yang terakhir, persiapan. Sebelum memulai pekerjaan, para pekerja PT ADM mengikuti pengarahan 5 menit yang membahas kendala-kendala yang dialami pekerja. Kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan dari tugas besar ini adalah kehidupan manusia yang tidak pernah terlepas dari pekerjaan. Apapun jenis pekerjaannya selalu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari pekerjaan yang memiliki resiko rendah, tinggi, hingga sampai resiko kematian. Di samping itu, pemahaman dan penerapan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang kerap kali masih kurang diperhatikan oleh pekerja formal maupun informal. Padahal faktor K3 tersebut itu sangat penting dan harus diperhatikan oleh pekerja, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga perlu adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk terhindar dari kecelakaan kerja akibat
untuk terhindar dari kecelakaan akibat kerja atau KAK dan penyakit akibat kerja atau PAK. Selanjutnya, K3 ini merupakan upaya perlindungan tenaga kerja dari bahaya, penyakit, dan kecelakaan akibat kerja maupun lingkungan kerja. Penegakan diagnosis spesifik dan sistem pelaporan penyakit akibat kerja penting dilakukan agar dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat meningkatkan efektivitas atau efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian saran untuk PT ADM dalam penanggulangan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk dapat mengurangi risiko dan menurunkan tingkat level risiko, maka masukkan sebagai berikut. Yang pertama, merubah layout pada beberapa area, yaitu area finishing 2 atau low ALPC. Kemudian menambahkan air hose pada line 3 EZ sebagai alat bantu kerja dalam proses pengangkutan part dari palet ke meja cat. Dan yang tiga, menambahkan roller di antara pos-pos yang ada. Kemudian untuk menanggulangi penyakit akibat kerja, maka masukkan untuk PT ADM sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya dilakukan perhitungan kalori pada menu makanan sehingga PT ADM tahu kebutuhan kalori yang ada pada makanan sudah mencapai kebutuhan kalori dalam tubuh para pekerjanya atau belum. Kemudian, memberikan waktu istirahat yang cukup kepada pekerja agar mengurangi tingkat kelelahan pada pekerja. Dan yang terakhir, sebaiknya dilakukan pengisian kotak P3K di area kerja sehingga pada saat keadaan darurat dapat memberikan pertolongan dengan segera tanpa harus ke poliklinik. Sekian presentasi tugas besar kesehatan dan keselamatan kerja dengan studi kasus di PT Astra Daihatsu Motor atau PT ADM ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang disampaikan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.